semuanya, apa kabar? Semoga kita sehat selalu ya dimanapun kita hari ini berada. Jadi hari ini aku akan share lagi aktivitas yang aku lakukan. Tapi ini bukan aku sih, tapi mamaku yang lakuin. Tapi oke, kita liatin aja apa aja yang mamaku kerjain di pagi hari. Nah, jadi di sini sebelum berangkat, ini abangku ya, dia mau memasukkan dulu anjing-anjingku karena mereka setiap pagi hari itu pasti dilepaskan supaya mereka buang air kecilnya itu nggak di dalam kandang ya, tapi di luar, bisa di tanah supaya di dalam kandang itu nggak bau ya teman-teman. Nah kemudian karena udah selesai tuh, nah lanjutlah bangku berangkat ya kan. Malu-malu dia karena ini di video ini ya, sebenarnya dia nggak terbiasa sih karena juga jarang-jarang kan di videoin, tapi karena ini makku bilang di videoin aja, ya udah kita lihat aja ya seperti gimana dia berangkat. Dan kemudian lanjut aku yang sama bapakku berangkat kayak gitu ya, karena sekolahku sama tempat kerja bapakku satu arah teman-teman, sedangkan kalau tempat abangku itu nggak satu arah, beda arah dan lebih jauh sekolah abangku daripada sekolahku ya teman-teman. Lanjut ini mamaku tuh kan mau nyiramin bunga-bunga ya, jadi ini mau ngambil dulu untuk airnya. Jadi pertama-tama mamaku itu nyiramin bunga-bunga dulu ya. Nah kalian bisa lihat ya, sebenarnya bunganya itu nggak keurus lagi, tapi mamaku itu tetap mengurusnya, tetap menyiraminya. Kadang-kadang juga kalau tanahnya itu udah kering banget, kadang juga aku suka siramin pakai air AC seperti itu ya. Dulu juga awal-awal itu masih bagus ya teman-teman bunganya, cuman karena udah bukan beberapa hari sih, tapi udah beberapa hari-hari ini juga mamaku tuh udah nggak bisa lagi ngurusnya karena pekerjaan itu sebenarnya masih banyak ya. Dan juga percuma sih itu dirapikan karena anjingku tuh suka kali teman-teman buang air kecil itu asal sembarangan aja gitu ya, dalam bahasanya dikencingi sembarangan lah, kan jadinya cepat rusak ya. Sebenarnya itu panas ya karena kena si kencingnya gitu ya. Nah seperti itulah teman-teman, kita bilang buang air kecil aja lah ya. Nah kemudian ini mamaku mau ngerapihin daun bataknya. Jadi teman-teman tahu nggak, ini tuh kemarin-kemarin ya, sebelum-sebelumnya itu anjingku dirusakkannya lah tanaman mamaku ini. Jadi mamaku marah lah ya kan, karena dipijaki, dikoreki tanah-tanahnya, seperti kayak kurang pekerjaan aja lah anjing-anjingku ini kan. Jadi mamaku itu haruslah merapikan setiap pagi hari, merapikan terus menambahi si tanah-tanahnya seperti ini. Karena kemarin itu teman-teman tahu nggak, dipijaki, dirusaki teman-teman ya kan, sedih lah ya kan kalau dirusaki. Jadi mamaku dirapikannya lah seperti ini, karena ini adalah tanaman mamaku ya, mamaku yang menanamnya ini. Jadi ya pastinya kalau dirusaki pastinya juga kita marah ya teman-teman. Nah jadi aku nggak tahu lah apa yang dilakukan sama mamaku ini, karena kan aku nggak tahu ya dan aku tidak bertanya. Jadi kita lihat lah ya kan, mungkin ini mamaku mau mengikat daun, aku kurang tahu ini daun apa, tapi kayaknya seperti daun tomat. Kulihat loh pohon tomat, tapi nggak tahu ya ini betul pohon tomat atau tidak. Nah kami bisa lihat ya teman-teman, daun bataknya itu lumayan banyak karena itu kami pakai untuk masak ikan mas arsik. Itu sangatlah bagus ya dan sangat bermanfaat kalau bikin ikan mas arsik, karena itu enak teman-teman, seperti kayak sayur-sayur juga sih kayak gitu. Nah karena udah dibereskan kan tadi sama mamaku, nah jadi ini lanjut lagi disiram sama mamaku. Nah kalian bisa lihat ya teman-teman, ini tuh sebagian udah pada rusak, jadi dibuangin lah sama mamaku kan, karena kemarin tuh udah kering, udah dipijaki, asal dipijaki lah seperti itu. Sekarang sih mamaku lebih mengurus tanaman seperti itu karena sebenarnya lebih bermanfaat ya kebanding ngurus bunga, karena kalau bunga paling kecantikan doang. Kalau itu kan kita memang mendapatkan hasilnya ya kan, bisa kita ambil, bisa kita masak, dan bisa juga kita makan. Tapi kalau bunga paling hias-hiasan rumahnya itu kan. Tapi ya kayak gitulah, namanya juga mama pasti banyak juga ya bunga-bunganya ya kan. Nah kemudian sama juga seperti kemarin, mamaku setiap hari bikin jus. Jadi kemarin kalau kalian nonton videoku yang sebelumnya kan ada thumbnailnya, aku tulis bikin jus pendetoks darah, pencuci darah gitu. Nah jadi
supaya darah di dalam itu dia bagus ya teman-teman. Jadi ya seperti ini, kayak membersihkan darah-darah lah kayak gitu. Nah jadi emakku tuh bikin seperti ini teman-teman, setiap hari ya, karena ini katanya bagus. Tapi aku nggak minum sih, udah pernah aku coba tapi rasanya pedas. Tapi tergantung sih, kalian bikin kunyitnya jangan terlalu banyak. Itu juga tadi dicampur Yakult sama emakku ya. Nah kalian bisa lihat ya kayak mana nanti ekspresi minumnya, karena itu sangatlah pedas teman-teman kayak gitu. Nah kemudian ini mamaku mau menjahit ya, sepertinya tadi mamaku udah beres-beres rumah tapi nggak divideoin karena kemarin kata mamaku sudah divideoin. Jadi ini mamaku mau menjahit, walaupun pas menjahitnya ini tuh bajunya belum 100% rapi, maksudnya belum 100% jadi bajunya karena masih dijahit. Tapi nanti kalau misalnya aku sempat dan aku ingat, aku videokan deh teman-teman hasilnya aja ya, tidak perlu semuanya. Pokoknya untuk pola-polanya udah dibuat, ini pokoknya tinggal potong-potongin bajunya dan tinggal dijahitin seperti ini. Jadi teman-teman menjahit itu nggak gampang ya, harus juga pandai-pandai bikin polanya, karena kalau salah memotongnya pasti bahannya pasti kurang ya. Nah kalian bisa lihat lah kayak mana, dan aku juga tidak bisa 100% menjelaskan karena aku juga belum paham-paham kali dan nggak tahu-tahu kali lah ya teman-teman namanya. Jadi ini beda ya mesin jahit yang sana sama mesin jahit yang lagi dipakai sama mamaku. Mesin jahit yang di sebelah kanan mamaku itu namanya mesin jahit obras, tapi kalau yang dipakai mamaku ini itu mesin jahitnya ya mesin jahit biasa. Apa sih perbedaannya? Kalau menurut aku sih ya, kalau mesin jahit yang biasa ini tuh dia untuk ya menjahit dan menyatukan baju-bajunya. Kalau yang diobras itu dia cuman mau, kalian bisa lihat tuh yang ada yang apa namanya, aku kurang tahu sih, pokoknya dia ngobras mesin jahit obras ini tuh tinggal merapi-rapikan bagian ujung-ujungnya doang teman-teman. Kalau yang mesin jahit biasa ini mau menyatukan baju-bajunya supaya seperti yang ada yang dijahit sama makku seperti ini ya. Nah kalian bisa lihat ini tuh mau bikin kayaknya mau bikin baju ya, antara baju sama mau bikin kamisol. Kayaknya mau bikin kamisol deh teman-teman, tapi bukan ya, beda ini, mau bikin baju, maaf, bukan kamisol tapi baju. Nah jadi kalian bisa lihat ya, ini tuh bagian badannya. Jadi mamaku nih jahitnya bagian badannya, untuk tangannya aku kurang tahu sih. Jadi ya kayak gini lah ya teman-teman, dipentuli gitu biar rapi. Jadi kalau menjahit itu nggak ngasal-ngasalan tapi harus memang rapi, jadi supaya orang yang menjahit ini tuh suka dan senang dengan hasil apa yang kita kerjakan sendiri. Betul nggak sih? Pastinya betul ya teman-teman. Nah jadi yang tadi aku bilang perbedaannya apa, itulah perbedaannya. Masih ada sih jenis-jenis mesin jahit yang berbeda, tapi yang ada di sinilah yang aku tahu ya. Nah oke teman-teman, lanjut. Jadi beda-beda ya cara menjahitnya, nggak semuanya bisa dijahit pakai mesin jahit yang pakai mesin, tapi ada juga yang pakai tangan. Nah jadi seperti ini teman-teman, kita mau menyatu-nyatukan ya kan. Nah juga ini bagian bahannya, yang tadi kan puring ya namanya, kalau ini namanya bahannya brokat gitulah teman-teman. Jadi yang mau dijahit bajunya ini adalah warna pink ya kak sih. Nah ini karena pencahayaannya kurang, jadi warnanya pun kurang ngejreng ya di sini. Jadi maaf lah karena mamaku kayaknya nggak bikin pakai lampu. Mamaku tuh sebenarnya ada lampu, tapi itu dipakai kalau malam hari. Kalau misalnya udah nggak nampak lagi di mata, barulah dipakai mamaku. Tapi kalau masih bisa dilihat, belum ditutup jendela itu, nggak perlu lagi hidupkan lampu seperti itu. Lanjut, ini mamaku mau menjahiti pakai tangan ya teman-teman. Ini teman-teman, kalau nggak salah namanya ya, kata mamaku ngesum ini teman-teman. Sama juga sih, menyatukan si puring ke bahannya kayak gitu. Jadi ini namanya ngesum ya kalau nggak salah. Nah jadi seperti inilah teman-teman cara-caranya. Aku udah pernah sih coba-coba seperti ini. Kayak gitu aja deh teman-teman kegiatan hari ini. Nanti aku videokan lagi ya di hari Sabtu. Kalau misalnya udah selesai nanti bajunya, nanti aku kasih tahu hasilnya. Dan aku nggak tahu ya ini dipayat atau tidak, nanti aku tak sama mamaku. Oke deh teman-teman, jadi cukup sekian ya videoku sampai hari ini.